banyak hal-hal yang perlu kita syukur atas nikmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafana bihadha asy-syahril mubarak tashrifa wa 'arrafana ma fihi minal khairati wal barakati ta'rifa wa kallafana bima fihi minat ta'ati wal khairati taklifa وضاعف لنا فيه من الحسنات والأعمال الصالحات تضعيفا أحمده سبحانه وتعالى إنه كان بنا رحيما رؤوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا في الجنان كنزا معروفا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان بكل الخيرات موصوفا اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دام الخير مألوفا وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Jum'ah, tamu Allah yang dimuliakan, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepangguan Nabi kita, syuri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia dan para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama'ul amilin, para salihin. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, dan mudah-mudahan Allah sampaikan pula keberkahannya untuk anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin saudaraku rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini khatib berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada khatib yang dhaif khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk menambah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan menambah amal-amal ibadah, amal-amal salih yang menjadi perintah Allah, dan semakin menjauhkan diri kita dari setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya jelas, kita ingin Allah karuniakan derajat yang tertinggi di sisinya bersama golongan orang-orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Hadirin saudaraku rahimakumullah, banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa hari ini kita sudah berada di hari pertama tahun baru 1447 Hijriah. Berarti kita telah membuka lembaran baru dalam kehidupan kita. Tetapi banyak di antara kita yang belum sempat mengadakan muhasabah, belum sempat mengadakan introspeksi diri, belum sempat mengadakan evaluasi dalam kehidupan kita setahun yang telah kita lalui. Kira-kira lebih banyak kebaikannya, apakah justru sebaliknya banyak keburukan dan kekurangannya?
Maka walaupun sudah tanggal 1 Muharram, tentu tidak ada kata terlambat kalau kita lebih dahulu evaluasi diri kita dalam meniti kehidupan dan mengaruhi bahtera kehidupan bersama keluarga kita, bersama masyarakat tetangga kita selama setahun terakhir ini. Apa yang sudah pernah kita lakukan dalam hal kebaikan dan apa saja yang pernah kita perbuat dalam hal keburukan. Tentu banyak sekali. Yang pertama mungkin masalah syukur kita kepada Allah. Allah memberikan berbagai macam fasilitas kehidupan kita, baik kesehatan, keutuhan rumah tangga, keberhasilan dalam usaha, dan lain sebagainya. Tapi banyak di antara manusia yang Allah berikan kesehatan, tetapi mengembalikan waktunya yang Allah berikan itu, kesehatan yang Allah berikan itu dalam hal ibadah masih sangat kurang. Mana buktinya? Sangat mudah. Ketika sholat fardu sehari semalam 5 waktu, kita lihat masjid kita penuhkah atau masih sangat kurang? Terlepas dari masalah kesibukan di antara kita, tentu sebagian di antara kita ada pula yang masih merasa berat melangkahkan kakinya menuju ke masjid setiap waktu sholat untuk berjamaah. Berarti kalau demikian kita kurang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan kepada kita dan keluangan waktu kepada kita. Yang Allah berikan luas rizkinya. Dalam setahun terakhir ini mungkin ketika ada informasi di DKM Al-Fajar ingin menyantuni yatim di bulan Ramadan, bulan Muharram tahun lalu, mereka tidak ikut berpartisipasi padahal rezekinya ada. Allah berikan luas rezeki dan kebaikan serta lancar usahanya. Yang terakhir kemarin pelaksanaan kurban, banyak di antara manusia Allah berikan luas rezekinya, tapi masih merasa kurang, sampai kurban pun tidak ikut berpartisipasi padahal itu untuk dirinya sendiri. Ini berarti masih kurang bersyukur. Masih banyak hal-hal yang perlu kita syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka waktunya di bulan Muharram tahun baru ini kita tetapkan dalam lembaran kehidupan baru kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur merupakan sebuah kewajiban dari Allah. Allah sangat membenci orang-orang yang Allah berikan nikmat tadi tidak bersyukur kepadanya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai fal yakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya." Barang siapa yang telah Allah berikan nikmat yang besar, nikmat yang banyak, tapi tidak mau bersyukur kepada aku, kata Allah. Barang siapa yang Allah berikan ujian tapi tidak sabar, justru menyalahkan aku, kata Allah, maka fal yakhruj min tahti samai, silahkan keluar dari kolong langitku. Allah usir dari bumi ini orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Wal yatlub rabban siwaya, silahkan mencari Tuhan selain aku. Begitu bencinya Allah kepada hamba-hamba yang Allah berikan nikmat yang banyak tapi tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi marilah hadirin, di hari pertama tahun baru ini kita tetapkan dalam lembaran baru kehidupan kita, tingkatkan syukur kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, kita isi lembaran baru kita di tahun baru ini dengan sebuah kebaikan, yakni bagaimana kita evaluasi diri kita tahun kemarin dalam melakukan berbagai macam kegiatan, baik yang berhubungan dengan keluarga, yang berhubungan dengan masyarakat, yang berhubungan dengan masjid. Sudahkah kita dasari semua perbuatan kita itu dengan ikhlas hanya karena Allah? Banyak di antara kita, mungkin termasuk khatib sendiri, melakukan kegiatan, melakukan berbagai macam aktivitas yang berkait dengan masjid misalnya, oh karena ada di sana sebagai ustadz,
sebagai imam, maka semua yang dilakukan tidak enak kalau nggak melakukan, karena dilihat sebagai seorang ustadz. Ini bukti dari itu sesuatu yang tidak ikhlas. Sebagai tokoh masyarakat, RT RW misalnya, rajin melakukan kebaikan untuk masyarakatnya, karena selama ini dia sebagai seorang yang dituakan, sebagai seorang pimpinan dalam wilayahnya, maka banyak di antara kita yang tidak mendasari setiap aktivitas yang berkaitan dengan ibadah sosial itu dengan ikhlas hanya karena Allah. Banyak yang masih bercampur dengan karena manusia. Yang punya rezeki yang luas selama ini, infaknya, sodakohnya juga begitu, tidak semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam memberikan nafkah kepada keluarganya pun agar dipuji oleh istrinya, agar dipuji oleh anak-anaknya, maka yang mereka lakukan tentu belum termasuk orang-orang yang ikhlas karena Allah. Maka kalau tahun kemarin masih kondisinya begitu, tahun ini coba kita perbaiki tingkat keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik masalah ibadah yang berkaitan dengan Allah maupun ibadah-ibadah sosial lainnya, sehingga insya Allah tahun baru ini kita punya nilai lebih, kita setingkat lebih tinggi dibanding tahun-tahun yang telah lalu. Jamaah yang dimuliakan Allah, adapun yang ketiga, coba kita evaluasi kejujuran kita sebagai suami, sebagai masyarakat. Selama ini banyak ucapan kita, banyak perbuatan kita yang masih jauh dari kejujuran. Sering kita membohongi istri, sering membohongi anak-anak, membohongi tetangga, terutama yang punya kaitan utang piutang misalnya, sangat rentan masalah kebohongan ini. Maka kita tanamkan dalam lembaran baru kehidupan kita di tahun 1447 Hijriah ini, kejujuran kita utamakan. Memang awalnya kita dihadapkan dan berbagai macam benturan-benturan yang bisa menghancurkan diri kita, tetapi kalau kita berpegang teguh pada kejujuran, insya Allah pada akhirnya akan kita raih sebuah keluhuran dan keberhasilan. Tentu masih banyak hal-hal lain yang perlu kita tingkatkan, perlu kita rubah, perlu kita perbaiki. Namun 3 poin tersebut paling tidak bisa menjadi hal penting dalam mengisi lembaran baru kehidupan kita, sehingga insya Allah berapapun nilainya, berapapun tingkatannya, tahun yang kita lalui yang akan datang ini punya nilai lebih dibanding tahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, dan hendaknya kita senantiasa mengingat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, tentu senantiasa ingat tentang hari esok, tentang hari kiamat, tentang hari akhirat. Artinya kehidupan kita tidak berhenti di dunia ini, maka senantiasa ingat apa selama ini yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Allah mengatakan itu untuk kita semua. Maka Allah berfirman, wattaqullah, hendaknya kalian takwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha teliti dari setiap yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah, demikian barangkali khutbah singkat yang kita sampaikan pada siang hari ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah datangnya, khilaf dan kurang karena keterbatasan hamba yang dhaif, semoga Allah mengampuni kita semua, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والأعزام وإمام طيبة والحرام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب